Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang pelayanan publik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Seorang pelanggan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai dan harus segera diselesaikan. Sikap Anda adalah permasalahannya temannya kelelahan. Terus ini mana? Teman Anda kelelahan, teman kelelahan. Terus masalah yang berikutnya, sesuatu yang, ini pelanggan yang ingin mengurus sesuatu dengan cepat. Jadi dua permasalahan. Ada pelanggan yang mengurus sesuatu dengan cepat dan teman Anda kelelahan. Ini masalahnya ada dua. Sikap Anda adalah A. Mengganti teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. Ini bisa menyelesaikan masalah. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. Oke, bagus. Melapor kepada atasan untuk meminta petunjuk. Nah, ini bagus ini. Melayani dengan tenang dan sabar walau bukan tugas Anda. Sebenarnya ini nggak bagus ini. Kenapa nggak bagus? Gini, kita posisinya seperti apa? Seorang pelanggan ingin mengurus suatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Ini kita ada tugas yang belum selesai dan harus segera diselesaikan. Nah, sikap Anda adalah, berarti kalau kita mengganti tugas teman, bagaimana tugas kita? Nah, berarti menggantikan teman ini nggak bagus ini. Ini nggak bagus. Karena pekerjaan kita masih ada. Posisi kita di sini tidak dijelaskan sebagai pemimpin. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan. Nah, ini juga nggak bagus ini. Nah, bayangkan saja kita sebagai karyawan lah. Padahal kerjaan kita masih banyak, kan nggak bagus juga. Dan kita bukan pemimpin, berarti kan kita tidak bisa memutuskan dengan keinginan kita berarti. C. Melapor kepada atasan untuk meminta petunjuk. Nah, ini yang pas ini, karena kita sebagai pekerja. D. Melayani dengan tenang dan sabar walau bukan tugas Anda. Ini juga nggak bagus. E. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru kemudian membantu teman yang kelelahan. Nah, ini bagus ini. Juga nggak bagus ini. Yang poin 5 itu ini C. Yang poin 4 kemungkinan yang ini. Karena ini menyelesaikan tugas teman, kita sebagai pekerja seharusnya kita lapor ke atasan. Apa yang harus saya lakukan itu? Jangan sampai melanggar SOP. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 2. Rina bertugas sebagai seorang PNS di Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil. PNS di pendudukan. Suatu ketika saat Rina melayani seorang ibu, tiba-tiba Rina mengalami sakit gigi yang menyebabkan ia tidak bisa bicara. Ini masalah pertama, sakit gigi. Semakin ia berusaha menyampaikan sesuatu, sakitnya pun semakin bertambah. Kebetulan pada saat itu sang ibu meminta konfirmasi pembaharuan KTP. Karena cukup lama terdiam, ibu tersebut sangat marah dan merasa tidak dihargai. Sikap Rina seharusnya adalah, masalah kedua, ibu yang ingin mengurus KTP marah karena Rina diam. Marah, sangat marah. Apa yang harus Rina lakukan? A. Meminta maaf dan menyampaikan kondisi Rina yang sedang mengalami sakit gigi yang menyebabkan ia tidak bisa menjelaskan apapun. Di sini sulit berbicara, minta maaf. Ini tidak menyelesaikan solusi karena pekerjaan, keinginan ibunya tadi tidak terselesaikan. Ini masalah yang ketiga kan, ibunya ingin meminta, ya kan, meminta informasi pembaharuan KTP.
B. Memberi isyarat minta maaf kepada ibu tersebut dan segera mengirim pesan kepada rekan Rina untuk meneruskan layanan. Nah, ini baru solusi. C. Menjelaskan kondisi Anda yang sedang sakit dan memohon pengertian dari ibu tersebut akan penurunan pelayanan. Ini nggak bagus juga, bukan solusi. Mencoba mendengar keluh kesah ibu tersebut dengan sabar dan segera meminta maaf. Terus permintaan pembaruan KTP-nya gimana? E. Mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan maksimal meskipun dalam kondisi sakit. Ini nggak bisa maksimal. Nah, ini memberi syarat minta maaf kepada ibu tersebut. Nah, ini dan segera mengirim pesan kepada rekan Rina untuk meneruskan pelayanan. Ini yang poin 5. Kenapa? Karena pelayanan ibu yang meminta pembaruan KTP terselesaikan dengan minta bantuan teman. Sedangkan kesalahannya Rina ini meminta maaf kepada ibunya tadi. Minta maaf. Jadi ini poinnya 5. Lanjut nomor 3. Anda bekerja di instansi yang pelayanan dan ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Banyak sekali pengaduan dan antrian perihal tidak bisa digunakannya aplikasi layanan pembuatan kartu kesehatan secara daring. Permasalahannya aplikasi layanan kesehatan perihal tidak bisa digunakan, aplikasi tidak bisa digunakan. Ketika Anda sedang sibuk bertugas melayani masyarakat, datang seorang warga memakai kursi roda yang kemudian menanyakan proses perpanjangan administrasi kartu kesehatan yang sudah habis masa keanggotaannya. Anda mengetahui bahwa loket perpanjangan administrasi kartu kesehatan berada di lantai 2. Tindakan Anda harus A. Mengarahkan konsumen menuju Satpam dan meminta bantuan Satpam untuk menanggapi keperluan konsumen tersebut di loket perpanjangan administrasi. Ini menyelesaikan masalah. Ini solusi. Kenapa? Karena pasien tadi yang pakai kursi roda, pasien yang menggunakan kursi roda tadi ditangani oleh Satpam. Kemudian pelanggan yang antri juga terlayani. Ini solusi. B. Memberitahu letak ruangan perpanjangan administrasi kartu kesehatan tersebut ada di lantai 2. Ini tidak ada actionnya, hanya pemberian tahu. Ini bukan solusi. C. Membantu konsumen tersebut untuk pengurusan administrasi di lantai 2. Ini masalah pertama, masalah ibunya terselesaikan, tapi antrian tidak terselesaikan. Ini juga bukan solusi. D. Memberikan saran ke konsumen sebaiknya dia membawa rekan atau saudara. Ini juga bukan solusi. E. Memberitahu letak loket perpanjangan administrasi dan membantu konsumen tersebut untuk pengurusan di lantai 2. Terus yang ngantri itu bagaimana? Ini ibunya tadi terselesaikan, tapi antrian tadi ini kan konsumen yang terletak di lantai 2. Banyak sekali pengaduan dan antrian perihal tidak bisa digunakannya aplikasi layanan. Nah, antrian ini belum terselesaikan kalau yang E. Jadi yang A ini adalah poin 5-nya. Kenapa? Karena ibu yang pakai kursi roda tadi terlayani, terselesaikan, dan antrian juga terselesaikan. Jadi poin 5-nya adalah A. Lanjut nomor 4. Suatu hari seorang nasabah mengeluhkan program asuransi bank yang dipilihnya tidak sesuai yang diharapkan sehingga ia mulai marah-marah dan menyalahkan Anda. Sikap Anda sebagai customer service adalah customer service, ya kan? Customer service itu bukan teknisi ataupun pimpinan. Dia bagian di luar. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai customer service? A. Meminta untuk tetap tenang dan sabar karena hal tersebut tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. Ini tidak menyelesaikan masalah, bukan solusi. Memanggil pihak keamanan karena tindakan nasabah tersebut dapat mengganggu kenyamanan nasabah yang lain. Ini juga bukan solusi. Mengusir istilahnya. C. Berusaha sebaik mungkin menjelaskan rincian aturan dan program asuransi bank yang telah dipilih nasabah tersebut. Ini menenangkan ibunya saja ini. Ini bukan solusi. Mencatat dan menyampaikan keluhan nasabah tersebut kepada bagian asuransi. Nah, ini solusi. Kita sebagai perantara kan, sebagai bagian depan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kita mengabaikan, ya kan bukan solusi. Jadi kita mencatat,
permasalahan ibunya, kemudian diberikan kepada ahlinya. Jadi SOP-nya, pekerjaannya customer service itu kan ya melayani depan, bukan teknisi. Jadi kalau kita malah mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan kita, ini malah membuat berantakan. Karena bukan keahliannya, bukan jobnya. Menjelaskan bahwa program asuransi bank yang diambil telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Ini tidak terselesaikan ya masalahnya. Jadi jawabannya yang poin 5 adalah yang D. Lanjut nomor 5. Tahun depan Pak Joko akan mencalonkan diri sebagai gubernur di provinsi Anda. Ia sangat dikagumi akan aksi sosial dan kemanusiaannya, termasuk pimpinan rumah sakit dan tempat Anda bekerja yang juga sangat mengaguminya. Hari ini Pak Joko datang ke rumah sakit untuk meminta layanan tanpa perlu antrian sebagaimana pasien lainnya. Pandangan Anda sebagai petugas parkir rumah sakit tersebut adalah posisi kita sebagai apa? Sebagai petugas parkir. Masalahnya apa? Melihat orang yang ingin mencalonkan gubernur ini nyelonong, ingin diistimewakan. Pandangan kita seperti apa? Ingat, kita bukan pemimpin atau yang mengurusi rumah sakit. Hal tersebut seharusnya tidak diberikan oleh pihak rumah sakit karena cenderung diskriminatif. Oke. Harusnya Pak Joko ikut mengantri sebagaimana pasien lainnya. Oke lah. Hal tersebut menyalahi aturan. Ya, memang benar. Hal tersebut wajar saja karena kontribusi Pak Joko terhadap negara di masa yang akan datang. Ini kurang bagus. Bukan kurang bagus, ini nggak bagus. Bukan jawaban. Pak Joko seharusnya tahu diri karena belum tentu terpilih sebagai gubernur. Oke lah. Tapi yang bagus itu antara A dan C. Kalau ini harusnya kan, ada harusnya Pak Joko. Sedangkan ini Pak Joko seharusnya juga. Sedangkan ini tidak cenderung. Nah, ini harusnya, dan ini cenderung. Cenderung ini berarti kan ada condong tidak cenderung diskriminatif. Berarti kan belum diskriminatif itu loh. Belum full diskriminatif kalau ada kata cenderung. Kalau yang C, hal tersebut menyalahi aturan. Sudah stop, itu menyalahi aturan. Sudah mengarah, bukan mengarah, sudah, yaitu menyalahi aturan. Jadi yang poin 5 itu adalah yang C. Yang poin 4, yang kemungkinan yang A. Oke. Itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS, menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.